tokoh birokrat, politisi, dan dai ternama yang pernah menjabat sebagai Wakil Rabitoh Alam Islam serta Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sejak tahun 1967 hingga wafatnya tahun 1993. Dalam organisasi ini, beliau berkiprah dalam bidang pendidikan, politik, dan dakwah untuk menghidupkan kembali ajaran Islam melalui pendidikan agama dan pendidikan umum tanpa memisahkan keduanya. Muhammad Natsir lahir di Jembatan Bukit, Alahan Panjang, Solo, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908. Ibunya bernama Khadijah, sedangkan ayahnya bernama Muhammad Idris Sultan Saripado. Dia berasal dari keluarga sederhana dan memiliki 3 saudara kandung yang bernama Yukinan, Rubiah, dan Yohasunmun. Masa kecilnya dihabiskan dalam lingkungan yang kuat dengan pendidikan agama dan intelektualnya. Muhammad Natsir lahir wafat pada 6 Februari 1993 di Jakarta pada usia 85 tahun. Dia meninggalkan 6 orang anak dari pernikahannya dengan Nur Hanar. Riwayat pendidikan. Awalnya, pendidikan Natsir dimulai di Sekolah Rakyat Meninjau, Sumatera Barat hingga kelas 2. Kemudian, ia mendapat tawaran untuk pindah ke Padang dan terima di Hizb Adabiyah. Selain belajar di Hizb pada pagi hari, dia juga mengikuti pendidikan agama di Madrasah Diniyah pada waktu sore hari dan belajar mengaji Al-Quran di surau pada malam hari sekaligus mempelajari bahasa Arab. Setelah lulus Hizb, ia memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di luar Padang. Perkembangan intelektualnya semakin kuat ketika belajar di AMS Bandung, di mana ia mendalami agama dan bersentuhan dengan dunia politik, dakwah, dan pendidikan. Ada peran dan karyanya. Pada tahun 1932 hingga 1942, Natsir memimpin lembaga pendidikan yang merupakan cikal bakal lahirnya Unisba. Kemudian ia juga menggagas Perikatan Perguruan Muslim dan turut melahirkan perguruan tinggi Islam besar di Indonesia. Kemudian ada beberapa buku yang ditulisnya, antara lain Islam sebagai Ideologi, kemudian ada Agama dan Negara, Falsafah Perjuangan Islam, kemudian ada dan Capita Selecta. Nah, kemudian ada 4 pemikiran Muhammad Natsir. Yang pertama ada aspek fondasi pendidikan Islam, itu dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Selain itu, ada juga sebagai ijtihad. Nah, kemudian yang kedua, tujuan pendidikan Islam. Tujuannya ingin membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, maju dan mandiri. Kemudian yang ketiga ada kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan dapat disusun dan dikembangkan secara integral dengan mempertimbangkan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus sesuai potensi peserta didik. Yang keempat, metode pendidikan Islam. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk berdakwah. Prosesnya ditempuh melalui 3 tingkatan, ada metode hikmah, mauziah, dan mujadalah. Nah, yang terakhir, pemikiran Natsir tentang pendidikan yang integral sudah sejalan dengan Undang-Undang Sisdinas nomor 20 tahun 2023, yang dimana sistem pendidikan saat ini sudah menggabungkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, yang mana pelajaran agama sudah diajarkan di sekolah negeri. Begitu pula dengan sekolah Islam atau pesantren